Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 55. Rencana balas dendam Sean. Cahyadi melamar mantan istri Sean di hadapan Sean langsung. Melihat Cahyadi yang sangat tidak menghormati Sean, Cynthia ingin menamparkan Cahyadi lagi sama seperti waktu itu. Hanya saja, kali ini dia tidak melakukannya. Jika Giana semakin cepat menikah dengan Cahyadi, peluangku untuk bisa bersama dengan Sean akan semakin besar, gumam Cynthia pada dirinya sendiri. Semua wanita yang berkutat di dunia bisnis sangat mementingkan kepentingan pribadi mereka. Bagi Cynthia, pernikahan Cahyadi dan Giana hanya akan menguntungkan dan sama sekali tidak akan merugikan dirinya. Sean tidak berniat untuk mencegah lamaran tersebut. Sebelumnya, Sean mencegah Cahyadi yang sudah merebut mikrofon dan membawa balon ke restoran seenaknya sudah mengganggu para tamu dan suasana restoran. Sementara sekarang jika seorang tamu biasa melamar seorang tamu lainnya, itu sama sekali tidak melanggar apapun. Terlebih lagi, Sean ingin tahu apakah Giana akan menerima Cahyadi atau tidak. Keduanya pernah menjadi sepasang suami istri selama 3 tahun dan bahkan baru bercerai beberapa hari yang lalu. Jadi, apakah Giana akan menikah orang lain secepat itu? Sean menatap Giana. Giana tanpa panik. Dia sama sekali tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hal ini. Memang menurut rencana yang direncanakan Giana dan Hilda, langkah Giana selanjutnya adalah menikahi Cahyadi. Meski begitu, dia masih tidak ingin menerima lamaran Cahyadi secepat ini. Cahyadi, bisakah kamu memberiku waktu untuk berpikir terlebih dahulu? Pinta Giana. Cahyadi tidak langsung diterima juga. Cahyadi mengangguk. Sejak awal dia sudah bersiap untuk melamar Giana berkali-kali. Bagaimanapun juga, Giana merupakan wanita tercantik nomor 1 di Jakarta. Jadi, mana mungkin lamarannya bisa langsung berhasil hanya dalam sekali mencoba saja. Oke, tidak perlu terburu-buru dan pikirkan pelan-pelan, jawab Cahyadi. Terima saja dulu cincin berliannya. Cahyadi bangkit berdiri dan meletakkan kotak Tiffany & Co. di tangan Giana. Saat Giana memegang kotak itu dan melihat cincin berlian yang berkilau di dalam kotak itu, dia merasa sangat senang. Hanya saja, raut wajahnya kemudian berubah sedih dalam sekejap. Giana berjalan ke arah Sean dengan wajah yang kesal, lalu berkata, "Kamu selalu mengatakan tentang betapa kayanya dirimu. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu pemilik restoran dan bos besar di sebuah perusahaan. Jika kamu memang begitu kaya, kenapa kamu bahkan tidak pernah memberikan cincin berlian? Saat itu kamu bahkan tidak melamarku," keluh Giana. "Kamu hanya membawa sebuah tas dan tinggal di rumah kami. Kamu tidak pernah membelikan cincin pertunangan dan cincin pernikahan untukku." Dalam hal ini, Sean memang tidak memuaskan Giana. Wanita manapun pasti berharap untuk memiliki cincin berlian, cincin pernikahan, dan pesta pernikahan yang indah. Sementara, Sean yang masuk untuk tinggal bersama dengan keluarga Wangsa sama sekali tidak mungkin memberikan semua ini untuk Giana. "Kalau saja kamu tidak mengkhianatiku, aku akan menembusnya dengan memberikanmu cincin berlian 21 karat, jawab Sean. Giana tiba-tiba teringat dengan film berjudul 21 karat yang ditontonnya bersama Sean di bioskop setahun yang lalu. Setelah menonton film hari itu, Giana mengeluh pada Sean yang tidak pernah memberikannya cincin berlian. Sean pun berjanji pada Giana bahwa setahun lagi, dirinya pasti akan memberikan cincin berlian 21 karat untuk menembusnya. Namun saat itu Giana hanya tersenyum mencibir dan sama sekali tidak percaya bahwa Sean bisa melakukannya. Sean tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan memilih untuk kembali ke lantai 3 bersama Cynthia. Begitu mereka kembali ke ruangan 307, Cynthia berkata, "Meskipun Giana tidak menyetujui lamaran Cahyadi hari ini, dia juga tidak menolaknya. Aku rasa jika Cahyadi menyiapkan beberapa kali lamaran pernikahan lagi, Giana akhirnya akan menerimanya." Sean tidak memasang ekspresi apapun. Dia hanya mengambil cangkir teh dan menyesap teh hijaunya. Cynthia benar-benar tahu apa yang dipikirkan Sean mengenai Giana dan Cahyadi. Saat ini Sean sedang membalas dendam pada William.
Hal ini membuktikan bahwa Sean adalah seseorang yang pasti akan membalas dendamnya. Karena Giana dan Cahyadi sudah berbuat salah pada Sean, Cynthia tidak percaya jika Sean akan membiarkan mereka berdua berbahagia begitu saja. Insting Cynthia mengatakan bahwa Sean pasti punya rencana untuk Giana dan Cahyadi. Cynthia dengan berani menebak. Presdir Yuwono, apakah kamu berharap Giana menikah Cahyadi dan setelah mereka menikah, barulah kamu mengungkapkan identitasmu sebagai Presiden Direktur Grup Citra Abadi pada mereka sehingga Giana terlambat untuk menyesalinya? Tiba-tiba Sean berhenti meminum teh hijaunya dan menatap Cynthia dengan ekspresi terkejut. Cynthia bisa menebak rencana yang ada di dalam benak Sean. Sean mengangguk pada Cynthia dengan puas dan memuji. Kamu memang pantas menjadi wakil direkturku. Cerdas, Cynthia berkata dengan girang. Tebakanku benar. Sean menggelengkan kepalanya dan mengoreksi. Bukan setelah mereka menikah, tapi di hari pernikahan mereka. Di hari Giana mengira bahwa dirinya akan menikahi keluarga konglomerat besar. Aku akan membuatnya tahu bahwa justru aku yang sesungguhnya berasal dari keluarga konglomerat besar. Pada hari itu aku tidak hanya akan memberitahu Giana, tapi juga memberitahu seluruh lingkaran bisnis di Jakarta bahwa aku, Sean Yuwono, mantan menantu keluarga Wangsa, sekarang adalah Presiden Direktur Grup Citra Abadi dan orang terkaya di Jakarta. Pukas Sean. Cynthia menjadi sangat bersemangat. Ternyata apa yang dipikirkannya memang benar. Sebenarnya saat ini Sean bisa saja mendatangkan Giana ke Grup Citra Abadi, menunjukkan perjanjian saham miliknya pada Giana, dan membiarkan para pegawai perusahaan mewakilinya untuk membuktikan bahwa dirinya memang merupakan presiden direktur perusahaan ini. Namun, Sean sama sekali tidak berbuat seperti itu. Mengetahui kepribadian Giana dan sikapnya pada Sean selama 3 tahun belakangan, jika dia mengetahui kebenarannya sekarang, bisa dipastikan 100% bahwa akan kembali ke pelukan Sean dan meminta Sean untuk memaafkannya. Meskipun Sean tidak akan setuju untuk kembali bersama Giana, konsekuensi yang Giana terima masih terlalu kecil. Selain itu, Giana jadi tidak perlu menikah dan memikirkan perasaan Cahyadi. Tetapi, bagaimana jika Giana sudah menikah dengan Cahyadi? Tentu saja semuanya akan jadi semakin rumit. Jika Giana sudah menjadi menantu keluarga Pangestu, apa yang akan dilakukannya setelah mengetahui identitas asli Sean? Menyinggung keluarga Pangestu dan bercerai lagi. Kemudian kembali pada Sean. Jika seperti ini, harga yang harus Giana bayar akan menjadi sangat besar. Sean sangat ingin mengetahui keputusan apa yang akan Giana ambil saat hari itu tiba. Sambil tetap mempertahankan ekspresinya yang sangat tenang, Sean berkata, sebelum mereka menikah, aku tidak hanya akan menjadi orang terkaya di Jakarta. Aku akan menguasai industri kuliner, industri hiburan, dan semua industri yang ada di Jakarta. Aku ingin menjadi raja penguasa Jakarta. Raja Jakarta. Jantung Cynthia berdebar. Selama bertahun-tahun, dia selalu mencari pria yang mendominasi semacam ini. Dia juga menetapkan tujuan dirinya sendiri. Aku ingin menjadi Ratu Jakarta. Di sisi lain, Rosiana diam-diam membatin. Aku ingin menjadi selir Presdir Yuwono. Tok, tok. Seseorang mengetuk pintu dari luar ruangan. Sean berkata, masuk. Manajer restoran memasuki ruangan sambil memegang tablet. Berjalan menghampiri Sean. Dan melapor, saya baru saja memeriksa kamera pengawasan. Mikrofon yang digunakan oleh penyanyi kita ditukar sebelum Nel ke panggung. Pelakunya kemungkinan besar tamu yang ada di sini. Sekarang kami sedang memeriksa setiap ruangan. Tidak perlu, kata Sean. Langsung temukan mereka di ruang 422 dan 501. Begitu terjadi masalah saat pertunjukan tadi, para tamu di luar kedua ruangan ini melemparkan barang-barang untuk membangkitkan emosi tamu-tamu yang lain. Sean menebak bahwa merekalah yang melakukannya. Cynthia memandang Sean dan terkagum-kagum pada ingatan Sean yang begitu bagus. Tak butuh waktu yang lama, pria yang tertangkap kamera pengawasan saat diam-diam menukar mikrofon pun dibawa masuk. Ada apa mencariku? Aku sedang minum-minum dengan teman-temanku. Jika ada sesuatu, cepat katakan, kata pemuda itu dengan raut wajah yang tidak sabar. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share.
Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.